Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, hari ini ada sebuah pemberitaan ya, yang kalau menurutku menjadi warna-warni atau dinamika di tengah kasus yang sedang disoroti oleh publik nasional, yaitu soal adanya insiden baku tembak ya, katanya ada yang mengatakan penembakan begitu. Intinya insiden yang melibatkan antara dua oknum polisi ya. Sampai sekarang masih itu fakta yang terungkap. Cuman kali ini ada sebuah dinamika yang sebenarnya tidak terkait secara langsung dengan kasus itu ya. Hari ini kita mendengar sebuah pemberitaan bahwa kuasa hukum dari Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu mengirimkan somasi kepada kuasa hukumnya Brigadir J ya, Kamarudin Simanjuntak ya. Kira-kira apa materi somasi dari kuasa hukum Ahok? Sebelum membahas soal itu, mari kita simak video berikut. Biasa menonton film-film buatan Israel karena saya mengklaim diri Israel dan pencinta Israel. Film-film yang dibuat Israel itu sangat mendidik, terutama yang menyangkut hukum. Oleh karena itu, saya melempar pertanyaan buat kita semua. Saya belajar dari kasus Ahok. Waktu itu Ahok menuduh Ibu Veronica lah yang berselingkuh, ya. Mungkin semua kita masih mengingat-ingat itu. Bahkan Ahok paling sering menyebut nama Yesus, seolah-olah Ahok itu benar. Tetapi ketika Ahok sudah di penjara, tiba-tiba dia bikin janji perkawinan dengan ajudan ibu itu. Pertanyaan saya, kapan mereka pacaran? Sehingga ketika Ahok dibalik jeruji dan dibalik tembok mengikat perjanjian kawin dengan ajudan ibu itu. Orang yang sudah dewasa dan cerdas pasti memahami maksud saya ini. Maka demikian juga dengan apa yang terjadi di Duren 3 sana. Apakah kita tidak berpikir bahwa yang terjadi adalah sebaliknya? Apakah kita tidak berpikir bahwa almarhum ini adalah yang mengetahui, misalnya, ini misalnya ya, dugaan terjadinya seperti Ahok tadi, atau dugaan terjadinya misalnya perselingkuhan. Itu tadi teman-teman sebuah potongan video dari statement Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Itu kalau tidak salah di Zoom-nya Hendro, siapa itu? Hendro Verloso, yang kerap kali membuat satu ruang diskusi melalui Zoom ya. Ada beberapa orang yang terlibat dalam pembicaraan itu, dan salah satunya yang seolah menjadi narasumber utama adalah Pak Kamarudin Simanjuntak, karena kebetulan Pak Kamarudin ini lagi menangani kasus almarhum Brigadir J ya, Brigadir J, almarhum Brigadir J. Teman-teman sekalian, sebenarnya dari awal ketika Pak Kamarudin Simanjuntak itu menjadi kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir J itu ya, aku sebenarnya sudah sudah dalam tanda kutip itu di pikiran ini sudah mempertanyakan dua statement yang menurutku itu statement yang nggak logis dan ngawur begitu ya. Ada dua statement yang
menurutku tidak relevan untuk dibicarakan dalam kasusnya almarhum Brigadir J ya. Yang pertama, ketika Pak Kamarudin Simanjuntak itu meminta perlindungan dari TNI ya, agar memberikan perlindungan kepada keluarga besar almarhum Brigadir J ya. Ini menurutku tidak nyambung begitu. Karena fungsi dari TNI itu ya untuk pertahanan nasional ya, bukan untuk memberikan satu perlindungan hukum, perlindungan keamanan kewarganegaraan, itu tidak. Karena Indonesia sendiri atau negara ini mempunyai satu lembaga tersendiri yang mempunyai kewenangan atau tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada saksi maupun korban, yaitu yang kita kenal dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi kalau permohonan perlindungan itu kepada TNI itu tidak masuk akal menurutku ya. Yang lebih tepat itu ke LPSK. Itu yang pertama itu. Saat itu terdetik di pikiranku, ini orang ini kok ngomongnya aneh gitu. Yang kedua, ketika dia mengkait-kaitkan apa yang terjadi pada Pak Ahok ya. Jadi dia mencoba membuat satu ulasan, kemudian perbandingan untuk berpikir. Itu dia mengkait-kaitkan kasus Pak Ahok ini dengan tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh almarhum Brigadir J ya. Saat itu dia mengatakan, dahulu Pak Ahok itu loh menuduh istrinya Veronica Tan yang berselingkuh, padahal kemudian beberapa bulan setelah keluar dari lapas itu kok Pak Ahok yang nikah. Intinya begitu. Intinya dia mencoba membangun satu argumentasi bahwa orang yang terbiasa menuduh itu kadang-kadang juga yang terbukti itu sebaliknya. Logika semacam itu ya silahkan saja, tetapi ketika itu dengan narasi yang kemudian mengkait-kaitkan nama seseorang, itu tentu itu bisa berpotensi terjadi pelanggaran pencemaran nama baik atau fitnah begitu. Dan ternyata ya kemarin melalui kuasa hukumnya Ahmad Ramzi, Pak Ahok sudah mengirimkan somasi kepada Kamarudin Simanjuntak untuk meminta maaf terkait dengan pernyataan tersebut ya. Kuasa hukum ini meminta kepada Kamarudin Simanjuntak untuk meminta maaf dan tidak lagi mengkait-kaitkan Pak Ahok dan lebih fokus pada perkara yang ditangani. Jadi somasinya itu terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Dan bahkan dari kuasa hukum Pak Ahok sudah berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya ya. Jadi dikasih waktu 2 kali 24 jam. Kalau dalam waktu itu Pak Kamarudin Simanjuntak tidak meminta maaf, tentu berpotensi untuk dilaporkan ke kepolisian ya, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Itu teman-teman. Jadi memang kalau menurutku, kalau soal semangat dan keberanian, apresiasi lah aku sama Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Tetapi kadang-kadang Pak Kamarudin ini membuat satu statement yang tidak fokus pada penanganan perkara, statement yang melebar, bahkan cenderung membuat kegaduhan ya. Itu bisa kita lihat dari pengalaman kasusnya si KC ya. Banyak statement yang sebenarnya tidak relevan dengan upaya pembelaan terhadap kliennya begitu. Itu aja teman-teman. Jadi menurutku Pak Kamarudin ini agak offset ya. Dan saranku kepada Pak Kamarudin untuk segera meminta maaf agar bisa fokus untuk memperjuangkan perkaranya almarhum Brigadir J. Itu aja. Sekali lagi Pak Kamarudin offset dan segeralah minta maaf agar tidak berlarut-larut. Demikian yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.